يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. Ingin juga menanyakan kepada Ustadz, bagaimana Ustadz caranya agar kita bisa tetap beristiqomah dalam berhijrah? Ini penting sekali. Jadi jangan cuma kita tahu urgensinya saja tanpa tahu bagaimana caranya istiqomah. Ustadz bisa disampaikan, dan juga barangkali ada kiat-kiatnya dari Ustadz bagaimana istiqomah dalam berhijrah, Ustadz. Ya, baik. Memang hijrah itu bukan hal yang mudah ya gitu ya. Di awalnya biasanya orang-orang yang berhijrah itu pasti akan menghadapi ujian-ujian yang sangat berat gitu. Bukan hanya di awal, pada saat melaksanakan atau menjalani hijrahnya pun dia pasti akan mendapatkan ujian juga, karena memang setiap mukmin itu pasti akan diuji gitu ya. Bahkan di dalam kehidupan dunia saja, kalau kita ingin naik tingkat, misalkan di sekolah kita atau di kuliah kita, kalau ingin naik tingkat ke semester yang lebih tinggi atau lebih besar, ya mau nggak mau harus ada ujian, dan semakin tinggi tingkatan itu semakin besar ujiannya gitu ya. Jadi jangan harap nanti pendengar dan saudara kaum muslimin yang berhijrah kemudian nggak akan ada ujian atau akan mulus-mulus saja, nggak ada itu. Memang setiap mukmin pasti akan diuji ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu, karena ujian itu sebenarnya sesuai dengan kesanggupan kita gitu kan. Nah, maka untuk orang-orang yang berhijrah supaya kita tetap istiqomah itu ada kiat-kiatnya gitu ya, atau ada beberapa tips supaya kita bisa tetap istiqomah dalam berhijrah. Yang pertama, kita harus ikhlas dalam berhijrah. Jadi punya niat yang ikhlas, atau niat yang ikhlas dalam berhijrah. Jadi kita hijrah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena teman ya. Karena misalkan Akhi Maulana ini teman saya, kebetulan sudah hijrah lebih dulu, kemudian saya akrab, kemudian saya ikut hijrah. Itu hanya nggak enak sama Akhi Maulana misalkan. Atau karena perempuan misalkan Akhi Maulana ya lagi ngincer gebetan misalkan ya. Nah, ini Akhi Maulana harus ikhlas ya, bukan karena perempuan. Kalau karena perempuan, nanti kalau sudah nggak nggak menjalin hubungan lagi dengan perempuan itu, atau tidak ada respon misalkan, barangkali mungkin dia akan melepaskan hijrahnya itu. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan dalam setiap ibadah kita itu harus ikhlas ya, seperti dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Pun begitu dalam hijrah, semua ibadah, dan hijrah termasuk ibadah itu ya, karena ibadah itu semua kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik perkataan ataupun perbuatan, dan hijrah adalah salah satu dari ibadah tadi. Dan kemudian kenapa harus ikhlas? Karena memang setiap niat itu, setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya ya, seperti dalam hadis yang masyhur Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa gitu kan. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau hijrah kita niat karena Allah, ya insya Allah Allah akan terima hijrah kita. Dan kalau niatnya karena yang lain, ya kita hanya akan diberikan sesuai dengan niat kita tadi gitu. Nah kemudian selain itu, ternyata ikhlas itu memang akan menjadikan semua amal kita menjadi ringan, atau kita akan lebih bisa menghadapi ujian, sehingga ujian itu yang tadinya berat menjadi ringan. Itu ikhlas ya. Seperti kalau kita beramal ya, amalnya kelihatan berat, tapi karena kita lillahi ta'ala, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Seperti puasa, sebenarnya semua orang itu nggak suka berlapar-lapar gitu ya, haus-haus. Tapi ketika kita lillahi ta'ala ya, ikhlas karena Allah, maka semuanya menjadi ringan gitu. Nah, pun demikian dalam hijrah, kalau hijrah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan menjadi ringan. Dan ikhlas itu adalah salah satu benteng yang sangat kuat untuk menjaga kita dari serangan syaitan ya. Seperti dalam surat Shad disebutkan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, atau iblis menjawab ini, demi kekuasaan engkau
aku akan menyesatkan mereka semuanya, yaitu anak cucu Adam, manusia. Jadi iblis sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa iblis akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, manusia, termasuk kita, gitu ya. Kemudian kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Jadi hamba-hamba yang diberikan keikhlasan oleh Allah, itulah yang tidak dapat disentuh oleh syaitan, gitu. Jadi ikhlas itu ya salah satu kiat untuk kita tetap istiqomah di dalam hijrah. Ya, ini akhi Maulana. Kemudian yang kedua, ya, ada beberapa tips. Ini yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh. Mungkin agak saya singkat saja. Nah, berteman dengan orang-orang soleh ini kiat yang kedua. Setelah kita berhijrah, kita ikhlas hijrahnya. Ya, kalau kita salah memilih komunitas, salah memilih teman, ini juga berbahaya, akhi Maulana. Sangat berbahaya buat kita. Karena agama seseorang itu sangat bergantung pada agama temannya, ya. Bisa sangat dimungkinkan orang yang berhijrah itu, ya, terlepas dia sudah lama atau belum lama, gitu kan, apalagi yang baru ini, akhi Maulana, baru hitungan hari, minggu misalkan, dia ternyata masih berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, yang orang-orang fasik, orang-orang yang gemar bermaksiat, itu bisa jadi dia terbawa kembali. Maka penting sekali bagi orang-orang yang berhijrah itu mencari teman-teman yang saleh, karena agama seseorang sangat bergantung kepada agama temannya. Rasulullah SAW mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, kata Nabi, agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kan jelas sekali ya. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ini yang kedua, berteman dengan orang yang saleh. Nah, kemudian kiat yang ketiga adalah belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ya. Ya, tentunya setelah tentunya setelah berhijrah. Jadi tidak hanya sudah berhijrah gitu ya, sudah begitu aja, kemudian cuman ganti penampilan gitu kan, bajunya pakai koko, kemudian pakai jenggot, ya, celananya agak sedikit ngantung. Untuk yang perempuan misalnya hijabnya sudah besar misalkan kan. Bukan hanya itu, masih ada yang harus dia lakukan supaya tetap istiqomah di dalam hijrahnya. Yaitu apa? Yaitu menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia peroleh gitu ya. Ya, ini, dan harus diingat bahwa kenapa ini sangat penting sekali menuntut ilmu di dalam Islam, sehingga Islam itu sangat memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu. Yang pertama, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, sampai dikatakan wajib, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menuntut jalan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka baginya adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi menuntut ilmu dan mencoba mengamalkannya ini termasuk apa? Termasuk salah satu kiat untuk dia istiqomah, karena ilmu itulah yang akan membimbing dia untuk tetap istiqomah di dalam hijrah. Kemudian yang keempat, yaitu berusaha untuk terus beramal walaupun hanya sedikit, gitu ya. Jadi walaupun sedikit terus beramal, gitu kan. Bahkan ini adalah di antara amal yang sangat dicintai oleh Allah, walaupun sedikit tapi continue, gitu ya. Nah, ini di antaranya. Dan kemudian yang terakhir, akhi Maulana, yaitu memperbanyak doa agar tetap istiqomah. Yang tidak kalah penting atau bahkan yang paling utama adalah doa. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah memohon keistiqomahan, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, dan ketika doa itu Allah kabulkan, maka kita akan dibimbing oleh Allah untuk tetap istiqomah di jalan hijrah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 5 kiat yang mungkin bisa diterapkan tadi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah belajar ilmu agama dan mencoba untuk mengamalkannya, ya, atau ya, kemudian yang ketiga adalah berteman dengan orang saleh. Kemudian yang keempat tetap berusaha untuk terus beramal walaupun sedikit, dan yang kelima adalah memperbanyak doa agar diberikan keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sudah sangat jelas sekali pendengar ya bagaimana tips dari Ustaz atau kiat-kiat agar kita senantiasa bisa istiqomah, terutama dalam yang kita bahas kali ini adalah berhijrah ya. Begitu juga mungkin ini berlaku dalam beribadah dan lain sebagainya Ustaz ya. Sahih. Nah, kemudian tadi Ustaz sudah menyampaikan apa saja tipsnya. Kita ulangi lagi untuk mengingatkan kita semua, ikhlas, kemudian mencari teman yang salih, ini sangat menentukan sekali. Kemudian yang berikutnya belajar ilmu agama gitu ya, dan tentunya juga tidak hanya belajar tapi juga berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, beramal walaupun itu sedikit ya, tapi istiqomah, continue tadi Ustaz sampaikan. Dan yang terakhir yang paling penting, doa, dan itu yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan ya dalam hijrah kita, dalam perbuatan baik kita dan amal ibadah kita ya. Mungkin itulah kebersamaan ngopi kali ini, dan tak lupa kami ucapkan Ustaz jazakallah khair. Wa iyyakum. Terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga kebersamaan di ngopi kali ini. وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق